pencemaran udara atau yang biasa kita kenal dengan polusi. Indonesia termasuk negara dengan polusi yang tinggi. Polusi merupakan zat yang berbahaya atau beracun pada kesehatan maupun lingkungan. Apakah kamu tahu bagaimana polusi bisa terjadi, dampak apa yang akan ditimbulkan, serta bagaimana solusinya? Saya, Sophia Wulansari, mahasiswi dari Prodi Teknologi Industri Pertanian Universitas Juanda Bogor, akan membahas tentang ini. Setiap harinya, miliaran manusia menghirup gas polutan berbahaya, baik yang dihasilkan oleh aktivitas alam dan dihasilkan oleh aktivitas manusia itu sendiri. Tingginya mobilitas masyarakat dalam berkendara juga turut andil terhadap pencemaran udara. Di daerah perkotaan misalnya, pada jam sibuk, angka polusi udara cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Polusi berasal dari partikel padat dan cair serta gas tertentu yang mengandung berbagai polutan berbahaya, seperti contohnya karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Pencemaran udara ini mempunyai beberapa dampak yang akan ditimbulkan, baik bagi lingkungan maupun kesehatan. Menurut Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, polusi udara adalah perpaduan kompleks antara gas dan partikel. Kandungan-kandungan ini dihasilkan dari konstruksi, pembakaran fosil, baik di pabrik, pembangkit listrik, dan kendaraan bermotor. Kandungan-kandungan dalam polusi udara ada yang ukurannya sangat kecil berupa partikulat halus yang disebut PM atau partikulat meter 10 dan 2,5. PM10 ukurannya 5-7 kali lebih kecil dari diameter rambut manusia. Sementara PM2,5 ukurannya lebih kecil 4 kali dari PM10. Saking kecilnya, hampir berupa gas. Menurut WHO, PM2,5 bersifat karsiogenik atau dapat menyebabkan kanker pada manusia. Standar WHO, udara yang bersih rata-rata per tahunnya hanya mengandung PM2,5 sebanyak 10 mikrogram per meter kubik. Sementara kandungan PM2,5 di kota-kota berpolusi di Indonesia 3-7 kali lipat lebih buruk dari standar WHO. Seperti yang kita ketahui, polusi menyebabkan berbagai masalah serius bagi kesehatan, terutama pada saluran pernafasan. Ada beberapa dampak penyakit yang disebabkan oleh polusi, diantaranya asma, emfisema, bronkiolitis, bahkan kanker. Karena ada 3 organ utama yang dipengaruhi oleh polusi, yaitu paru-paru, jantung, serta otak. Polusi udara tidak hanya menyerang fisik, sebuah penelitian mengungkapkan bahwa polusi udara juga bisa mengancam kesehatan seseorang secara mental. Mengingat begitu fatalnya dampak bagi kesehatan, laporan Global Air Report yang diterbitkan oleh Health Effect Institute di Amerika dan Universitas British di Columbia, Kanada, mengklaim setidaknya polusi udara bisa mengurangi 1-2 tahun usia manusia. Dalam perspektif Islam, perihal pencemar lingkungan sebenarnya telah disebutkan dalam Quran Surat Rum ayat 41. Ayat ini seolah menjadi pengingat agar kita senantiasa menjaga dan tidak merusak lingkungan karena ia merupakan kesatuan sistem yang saling berkaitan. Sejatinya, manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi. Selain bertanggung jawab terhadap sesama, manusia juga berkewajiban memelihara alam yang mereka tempati. Lewat firman Allah tersebut, menjadi bukti bahwa Islam sangat peduli terhadap alam. Ada banyak cara mudah untuk mengurangi polusi udara. Dengan mempraktikkan di lingkungan sekitar, kita bisa berperan penting untuk alam. Contohnya menggunakan transportasi umum, sepeda, atau sekedar berjalan kaki untuk meminimalisir asap kendaraan yang jadi sumber polusi. Menanam pohon juga jadi cara paling ampuh untuk mengurangi polusi udara. Semakin banyak penghijauan di lingkungan, maka dampaknya akan semakin baik untuk kualitas udara yang kita hirup. Mari bersama-sama melakukan peran kita dalam jaga lingkungan, agar lingkungan juga bisa menjaga kita. Terima kasih.